apa yang lo pikirkan dan yang lo rasakan tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan semua keadaan. That's what we call attitude. Akarnya jadi karakter, lama-lama jadi habit, jadi karakter. Buahnya itu kelihatan dari perkataan, perbuatan, etos kerja, pikiran, perasaan, keputusan. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, hostnya Claudio, dan kita akan ngobrol-ngobrol seru hari ini. Dan tentunya akan ada topik yang menarik yang akan kita ulas, bahas bareng. Langsung aja, udah ada narasumber di studio, yaitu Pastor Caleb. Wow, halo Kak Caleb. Halo bro, thank you. Thank you nih, udah bisa ngisi lagi di episode selanjutnya dari podcast ini. Hari ini kita masih akan ngobrol, sebenarnya nyambung sih Kak dari yang minggu lalu. Jadi buat Anda yang menyaksikan program ini belum dengerin yang minggu lalu, bisa langsung aja ikutin di episode sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang positive attitude. Sedap. Positive attitude. Nah, ini salah satu yang aku juga sempat baca kalau nggak salah di salah satu postingannya Kak Caleb nih ya, tentang sikap positif ya di Instagram gitu. Nah, mau tanya nih sekarang, menurut Kak Caleb sendiri sebenarnya apa sih yang kita bisa definisikan dari sikap positif? Apakah karena kita ngasih barang ke orang gitu, itu sikap positif, atau mungkin kita baik sama temen gitu positif, atau seperti apa? Oke, guru leadership gue yang namanya John C. Maxwell. Oke. Emang lu belajar sama dia? Iya, baca bukunya banyak. Yeah. Jadi dia bilang gini, positive attitude tuh pustakawan masa lalu kita, nabi buat masa depan kita. Wow. Ya, karena kita nggak perlu dengan orang yang sok-sok punya karunia nabi lalu bilang masa depan kita kayak apa. Lo cukup lihat aja attitude lo hari ini kayak apa, masa depan lo kurang lebih nggak jauh beda dari attitude lo hari ini, kurang lebih gitulah ya. Iya. Jadi dia akan prediksi masa depan kita dan dia bisa menceritakan semua pengalaman masa lalu kita. Oke. Jadi kalau lo lihat attitude seseorang, lo bisa tebak kira-kira apa yang dialami orang itu di masa lalu tuh kurang lebih dari attitude-nya di hari ini tuh. Kalau ngomongnya kasar, kalau dia males ya kan, kalau dia kerjanya asal-asalan, pacarannya gimana, lo udah bisa prediksi kira-kira pengalaman masa lalunya tuh kayak apa tuh, masa depannya kayak apa, kelihatan. Itu definisi sederhana ya bro. Kalau lo tanya sebenarnya definisi attitude apa sih? Attitude kadang-kadang orang pikir tuh sikap itu yang di luar. Betul. Tapi sebenarnya attitude itu di dalam bro. Oh gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau baca American Dictionary ya, ini mesti gue sampaikan, bukan berarti pengen teori nggak. Tapi ini gue mesti sampaikan karena ini basicnya nih, understandingnya di sini. Jadi American Dictionary bilang gini, apa yang lo pikirkan dan yang lo rasakan tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan semua keadaan. That's what we call attitude. I see. Okay. Jadi gak ada yang salah dengan diri gue, gak ada yang salah dengan orang lain, gak ada yang salah dengan keadaan kita. Tapi kalau lo bisa melihat diri lo negatif, orang lain lo bisa kesel, keadaan ini lo jadi mengeluh, masalahnya bukan di diri sendiri, orang lain, dan keadaan. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada di attitude sih. Masalahnya ada di pikiran, ada di perasaannya dia. Makanya attitude dibilang gini, akarnya ke dalam, buahnya keluar. Akarnya jadi karakter, lama-lama jadi habit, jadi karakter. Buahnya itu kelihatan dari perkataan, perbuatan, etos kerja, semua kelihatan dari situ. Oke, jadi itu justru buahnya ya yang kita lakukan itu. Tapi justru yang namanya attitude atau sikap itu justru yang di dalam. Pikiran sama perasaan. Pikiran dan perasaan. Waktu itu berubah, pasti perkataan berubah, perbuatan berubah, etos kerja berubah, cara melayani berubah, hubungan berubah, attitude-nya yang mesti diubah. Gitu. Oke.
Nah sekarang pertanyaannya gini Kak. Ada orang yang terbangun dengan sikap yang sudah terbiasa mungkin kurang baik yang kita anggap sebagai bad attitude gitu ya. Gimana caranya supaya dia bisa mengubah? Karena itu kan udah sekian lama nih ya kebangun dalam dirinya. Nah ini kan artinya tadi bukan soal perbuatan nih. Kalau perbuatan mungkin sesekali bisa dirubah gitu. Tapi insight-nya atau di dalamnya ini yang mesti mengalami pembaharuan gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana tuh? Gimana supaya kita bisa mengalami transformasi attitude itu loh? Wah, kayaknya mesti bahas 5 seri ini brother kalau kita ajak. Mungkin yang singkat aja. Singkat ya. Oke. Kalau orang mau ubah attitude-nya bro, yang paling pertama adalah dia mesti ubah cara pandang ya. Cara pandang, oke. Perspektifnya dia mesti dirubah. Jok lama. Ada anak Papua gitu ya, datang dari kampung, nonton bola, lantai paling atas gitu kan, tribun paling atas. Terus dia teriak-teriak, woi gitu kan. Akhirnya kakaknya bilang, aduh sakit juga nih, kuping gue diteriak-teriak ya. Akhirnya dikasih kekeran kan. Kekeran tuh apa ya? Teropong ya. Ya kalau kita kan dulu anak kampung bilangnya keker ya. Waktu dikasih keker, apa nih kak? Itu dia punya nama keker. Wih, apa maksudnya? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Jauh dekat 3.500. Jadi waktu dia pakai tuh bro, tiba-tiba dia nggak teriak-teriak lagi. Tiba-tiba dia cuma bilang, gol, wasit, tembak. Padahal sebelumnya teriak-teriak dia. Pertanyaannya sederhana, kenapa dia bisa nggak teriak-teriak lagi? Iya betul. Apakah jaraknya jadi dekat? Enggak, tetap jauh kan? Iya. Terus apakah wasitnya berubah? Enggak juga. Pertandingannya berubah? Enggak juga, enggak ada yang berubah. Iya. Yang berubah? Sudut pandangnya. Waktu kacamata berubah, semua jadi berubah. Orang yang attitude-nya bad, Tuhan pun juga jelek di mata dia. Kita mau berbuat baik juga disangka buruk sama dia, kurang lebih gitulah ya. Betul. Ya masalahnya di attitude sih. Istri lu mau dandan kayak apa, tetap aja lu selingkuh. Gereja lo udah sekeren apa, tetap lo kecewa sama pendeta lo. Iya. Masalahnya attitude lo kan. Smells bad gitu. Iya, bau banget lo attitude-nya gitu. Iya. Nah itu gimana tuh Kak? Akhirnya supaya kita bisa mengalami perubahan tuh. Attitude tuh gak muncul tiba-tiba. Jadi rotasinya gini bro, pikiran, perasaan, keputusan. Pikiran, perasaan, keputusan. Oke. Makanya gini, kalau perasaan lagi jelek jangan buat keputusan. Kalau perasaan emosinya lagi negatif, keputusannya pasti salah. Oke. Pikiran, perasaan, keputusan. Keputusan, tindakan, habit karakter. Gitu. Nah, pikiran, perasaan paling bawah nih bro. Pikiran, perasaan. Nah, gimana cara ubah pikiran sama perasaan? Kadang-kadang orang mau ubahnya di tindakan. Tindakan itu udah output. Nah, what you get in is what you get out. Apa yang lo masukin itu pasti keluar. Betul. Lo nggak mungkin tahan. Ya gimana kalau konsumsi lo begitu ya udah pastilah. Pasti dia keluar, cuma cepat lambatnya aja. Nah, kalau mau ubah attitude-nya, ubah makanannya. Satu, ubah cara pandangnya. Kedua, ya ubah makanannya. Kayak gue seneng tuh ya, Daniel tuh nggak menyantap makanan yang biasa dimakan sama orang yang nggak kenal Tuhan. Makanannya Daniel, konsumsinya Daniel beda dia. Artinya apa yang dia makan ternyata mempengaruhi pribadinya dia. Nah, ada banyak orang makan Alkitab enggak, baca buku enggak, terus berharap attitude-nya berubah dengan ikut training 1 kali atau dengar khotbah seminggu sekali. Iya benar. Lo konsumsinya tiap hari yang negatif, pasti lo kumpul, duduk, berdiri, berjalan dengan kumpulan pencemooh, ya kan? Nah, sehat lo hancur dari orang-orang. Terus lo mau attitude lo kayak Yesus gitu.
Tuhan bilang hendaklah kamu punya pikiran Dan dan perasaan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Wah, Yesus ya. itu attitude tuh bro. Betul. Attitude tuh. Ya. Makanya buat Yesus salib kemuliaan, buat dunia kebodohan. Iya. Perspektif, cara pandang. Gitu. Memberi itu kehilangan. Padahal enggak, ya kan? Iya. Semua attitude. Berubahnya dari mana? Makanan, Alkitab yang penuh dengan kontradiksi sama value dunia ini itu ngerubah banyak sih bro. Ngerubah banyak. Ya. Berarti attitude ini kalau kita bicara biblikal atau balik kepada firman harus berhubungan dengan karakter Kristus ya. Iya, pasti. Dan itu nggak mungkin berubah tanpa lo makan firman. Nah, yang buat attitude kita berubah jadi berat itu karena ada pola. Yang ngeri itu adalah gini, kalau ada yang pertama, cenderung ada yang kedua. Iya. Dan lama-lama biasanya dari respon yang diulang-ulang itu jadi respon otomatis. Iya. Darinya cuma sekali marah, akhirnya ada yang kedua kali marah, lama-lama jadi pemarah kan. Iya. Akhirnya dia punya attitude ya dikit-dikit marah, Dikit-dikit sumbu marah. pendek ya kan. Loh, sumbu pendek datang dari mana? Dari salah bersikap pertama kali itu bro. Makanya kalau lu mau bersikap hati-hati banget. Lu mesti berubah dari pembaharuan budi. Iya. Baru banyak hal pasti berubah. Iya. Wow. Gitu. Dan itu kayaknya nggak instan ya. Artinya kalau emang sudah punya bad attitude, bener-bener harus mau memberi diri untuk dibangun gitu. Iya. Karena kita punya karakter nggak berubah automatically hanya karena kita berubah jadi anak Tuhan, kurang lebih gitu loh ya. Iya benar. Kita bilang kita believer anak Tuhan terus tiba-tiba karakter kita berubah. Iya. Enggak. Itu lo butuh latihan serius tuh bro. Betul. Latihan serius. Karena semua memori di otak dan memori di otot. That's what we call myelin itu loh bro. Iya. Kumparan yang nyelimutin setiap sel-sel jaringan di otot dan di otak kita. Itu bekerja sempurna yang Tuhan kasih. Dan kalau masuk yang negatif, diulang kumparannya makin kuat. Di transfer antar sel itu bekerja makin cepat. Dan automatically ya attitude kita jadi respon otomatis begitu tuh. Iya. Benar sih. Gue terlalu teori gak sih? Enggak. Ngerti. Artinya gini, otot-otot karakter lo, otot-otot anak Tuhan lo, itu nggak tiba-tiba jadi kebangun, jadi kuat hanya karena lo push up 1 kali, kurang lebih gitu lah. Jadi kalau ditanya kenapa sih orang pulang retret nggak berubah hidupnya, ya udah ngerti lah jawabannya lah. Ya mesti latihan. Iya, benar sih. Nggak berarti ikut retret atau ikut sesi-sesi pelepasan dan sebagainya, pemulihan langsung berubah kan? Enggak. Karena banyak orang yang beberapa lah, aku bilang banyak ya, terlalu gimana banget kan ya. Emang banyak sih. Ya, beberapa orang kekristenan itu dari satu pemulihan kepada pemulihan. Artinya bukan itu salah, tapi artinya berarti kan in the midst, di tengah-tengahnya nggak ngebangun yang benar gitu loh. Jadi hancur lagi, terus nangis lagi gitu. PR-nya sama terus gitu. PR sama terus gitu. Jadi kayaknya untuk menuju kepada keserupaan Kristus jadi makin jauh gitu kan. Artinya udah mau dibawa karena nggak ngebangun ya. Karena aku yakin nih kalau kita dalam momen-momen di gereja KKR dan sebagainya itu kan kayak starting point lah ya. Iya. Tapi kan kayak abis itu kan yang tadi kakak bilang, yang udah lama kebangun ini nggak langsung jadi dalam 1 hari gitu. Iya. Ini kan kebetulan kan istri gue kan dari Kedar ya bro. Tuhan menangin 2014 kan, baptis. Terus tiba-tiba karakternya jadi ibu gembala gitu. Ya enggak lah. Pengalaman sekian tahun hidup gue hancur berantakan. Terus apakah tiba-tiba langsung bagus gitu? Ya enggak lah. Latihan serius, konsumsi makanan yang
bagus tiap hari, baru sehat gue. Gitu. Iya. Baru sehat. Berarti kalau kita mau bicara soal pertumbuhan kerohanian dan kekristenan kita, sebenarnya kita harus punya satu priority untuk ngelihat kesehatan sikap kita gitu ya. Artinya ini bukan sesuatu yang menerima Kristus atau menerima Yesus sesuatu yang instan. Artinya kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan gitu kan. Tapi Berubah gitu. nggak langsung mengubah. Jadi seperti Kristus. Iya. Mimpi bro. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama katanya. Iya. Menaruh pikiran dan perasaan. Jadi latihan attitude kita tuh sebenarnya waktu kita hidup bersama loh. Itu attitude kita banyak praktek. Iya. Suami istri, orang tua anak, hidup berjemaat dalam komunitas, teman pelayanan. Iya. Hidup bersama itu lo belajar bangun Betul. attitude. Betul. Gitu. Ini orang buat salah, langsung hakimi. Attitude lo aja nggak beres. Iya. Gitu. Benar. Buat dosa kita omongin, attitude lo aja nggak beres. Dengar khotbahnya nggak terlalu oke, terus lo jadi malas dengar. Attitude lo bermasalah. Iya. Pemain musik salah, WL bikin apa, terus lo jadi nggak enjoy, nggak antusias untuk pujian penyembahan. Attitude lo yang masalah. Iya. Gitu. Iya. Iya, pas banget ya, kemarin aku baru dengar satu khotbah Mbak Tuhan bilang, kadang-kadang kita kan menilai, wah ke gereja bosan segala macam. Terus dibilang Tuhan yang salah gitu. Iya. Padahal yang kan kita yang menaruh sikap dalam kita beribadah dan sebagainya, itu kan sebenarnya kan it's our decision gitu kan ya, keputusan kita. Tapi seringkali kita menyalahkan gereja atau kan kayaknya kok gini gitu-gitu yang akhirnya ya kita menyalahkan gitu kan. Iya. Ya blaming orang, ya. excuse, complain, attitude negatif kan tuh bro. Iya benar. Wow. Jadi ini suatu proses yang perlu dibangun. Mungkin kalau Kakak Kaleb ini boleh nggak cerita sedikit aja, gimana sih Kakak ngebangun good attitude atau positive attitude itu dalam hidup Kakak? Gue belajar benar-benar topik atau tema attitude nih ya 2011 bro. 2011. Sampai hari ini masih latihan terus untuk build gue punya attitude. Karena 2011 itu ya gue 11 tahun yang lalu ya, usia gue udah 25. Ya gue udah kebentuk 25 tahun kan. Gitu, jadi untuk responin banyak hal ya gue baca buku, gue catet, gue baca Alkitab, gue tahu kebenaran firman Tuhan, gue catet, praktekin pelan-pelan, satu-satu gitu. Makanya Bruce Lee bilang gini, Bruce Lee. Iya. Gue lebih takut sama satu jurus yang dilatih 1000 kali daripada 1000 jurus yang dilatih cuma sekali-sekali, dia bilang. Jadi tahu attitude, lo latihan tiap hari, itu akan ngubah karir, ngubah keuangan, cara Tuhan untuk mempromosikan hidup lo lebih mudah, mengubah hubungan lo, keharmonisan lo sama banyak orang, kebahagiaan lo, gitu. Dari mana? Dari when you change your attitude. Gak change everything sih, tapi make the difference. Dia buat perubahan banget gitu. Oke. Kita ngomong mengubah bangsa ya kan, kebesaran lah bro. Ya kan. Itu paling simple ya, ubah attitude, paling tidak dunia kita di sekeliling kita berubah. Wow. Waktu lo senyum aja kan, gak mungkin orang cemberut. Iya benar. Pasti orang langsung. Iya. Itu attitude tuh. Iya. Gitu. Walaupun ya mungkin dompet lagi gak tebel. Sampai orang bilang kita kalau Pak Kaleb punya uang gak punya uang kita gak tahu. Oh gitu ya. Karena dia senyum terus. Gitu. Ya iyalah, masa kita nggak ada uang cemberut ya kan. Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Attitude ya kan. Iya. Gitu. Gue ada satu poin, gue ini praktek ya bro. Iya. Latihan banget gitu. Setiap kali gue sadar, keinget, gue aware banget gitu bahwa gue mesti lakukan yang satu ini. Apa itu? Apa tuh? Change your motion. Motion. Oh oke. When you change your motion, you change your emotion. Wow, gimana tuh?
Karena your emotion is created by your motion. Jadi ternyata ada pola. Salah satunya polanya tuh di gestur, di motion kita itu. Gitu. Makanya orang dari motionnya kita bisa tahu orang ini berprestasi apa enggak, hubungannya gimana, kondisi bisnisnya lagi kayak apa. Dari apa? Dari motionnya. Motionnya ya. Lu lihat aja anak di sekolah lah, kalau dia duduknya ya mungkin kira-kira nilainya nggak lebih dari 6 lah ya anak itu. Iya. Tapi kalau dia duduk paling depan, duduknya kayak lo bro ya kan. Desik. Kayaknya hampir mustahil dia dapat 7 gitu ya. 8, 9, 10 kurang lebih gitu lah ya. Dari motion. Orang berhasil pasti berdirinya tegap. Iya benar. Gak mungkin dia duduknya juga tegap, ya kan. Coba orang-orang Jepang kenapa berhasil? Ya dia duduk gak pakai sandaran. Iya. Makanya mereka siap terus gitu. Jalan cepet. Iya. Makanya gue kalau ketemu sama orang jalan lambat, klemer-klemer. Aduh, ya mau jadi apa anak Tuhan katanya punya pengharapan jalan lambat banget. Salah satu. Setuju. Iya ya kan. Lu pengen Tuhan tolong cepet, lu jalan lambat ya kan. Iya. Gimana? Tapi kalau ada yang bilang gini gimana? Emang udah dari sononya gue begini gitu. Emang dari sononya kalau gitu lu nggak pengen berubah kan? Ya susah sih bro. Gimana mau rubah attitude kita bilang kita dari sononya begitu? Bener sih. Enggak lah, dari sononya Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Iya. Gue nggak percaya kalau orang dilahirkan dengan enggak. Tuhan ada benih kok, Christ in you, benih Kristus ada dalam diri kita. Nggak mungkin lah. Cuma kalau orang Kristen nggak tahu Tuhannya hidup lah. Makanya gesturnya kayak orang mati. Tapi kalau lo sadar Tuhan lo hidup, pasti lo exciting orangnya. Cara jabat tangan juga. Gitu bro. Iya. Makanya gue sesadar-sadarnya kalau gue, kok gue lemes nih, gue langsung ubah gestur. Karena hebatnya gini, Tuhan tuh Tuhan setting otak kita. Otak kita nggak bisa mikir dua hal yang berbeda pada waktu yang sama. Iya. Jadi waktu gestur kita lagi positif, pikiran sama perasaan nggak mungkin negatif. Makanya gimana cara ubah mood gue dalam waktu singkat? Ya nggak usah saat teduh dulu 30 menit, doa 1 jam. Tuhan ubah hati gue. Tuhan bilang lama, lo ubah gestur lo, langsung emosi lo berubah. Lo berdiri lo loncat-loncat. That's why kita masuk gereja ya dengan understanding yang benar ya. Kita memuji Tuhan tuh tepuk tangan, angkat tangan, kita loncat. Kenapa? Karena waktu kita memuji Tuhan, gestur kita berubah begitu. Itu full of joy, man. Itu berpengaruh ya ternyata ya. Ya iyalah. Iya. Ya kalau memuji Tuhan, lo pasti pulang nggak bawa sukacita Tuhan. Lo dengar firman, lo udah takar itu pendeta. Nah, kalau lo exciting, lo dengar firman pun lo nggak mungkin ngantuk. Iya benar, setuju. Jangankan yang jemaat, gua aja khotbah misalnya lesson satu hari minggu bisa 4 kali ya. Pas kebaktian ketiga, jam-jam berat tuh kan bro. Iya. Mata kita udah shalom saudara, mata udah begini-begini kan. Gue mesti tahu nih, gue pas sebelum masuk firman gue mesti lompat, gue mesti nyanyi, gue mesti berubah pasti. Gue nggak mungkin ngantuk waktu khotbah. Ya. Kebanyakan gue ngomong. Lanjut bro. Wow. Tapi ini sangat penting banget sih karena kadang-kadang kita nggak sadari ini. Jadi ya, change motion ini ternyata punya pengaruh yang sangat besar. Karena tadi kan dibilang juga kalau lagi di gereja, ya kenapa kita ngerasa suntuk, bosen ya? Karena kita juga nggak mau untuk punya effort untuk merubah motion kita gitu ya, untuk memberikan respon yang lebih bergairah. Karena tadi balik lagi kan ada orang suka bilang ya emang gue udah begini orangnya slow, santai. Padahal tuh sebenarnya bisa dirubah. Jadi tuh mindset terhadap diri kita yang kita perlu mungkin ubah gitu ya supaya kita bisa punya kayak kekuatan buat mengubah attitude dalam diri kita. Iya. Istri gue suka bilang gini bro, ini kan terapis dia. Iya. Suka konseling orang kan gitu kan. Dia bilang gini, orang tuh nggak jadi ahli dengan jadi tua. Tua?
Oke. tua. Iya. Orang nggak jadi ahli dengan menjadi tua. Karena ada banyak orang tua juga nggak bisa bawa sepeda ada. Iya. Udah tua nggak bisa berenang juga ada. Iya. Artinya gini, segala sesuatu hanya perlu belajar aja. Termasuk attitude. Iya. Ada yang udah tua attitude-nya hancur aja kan, gitu kan ya. Betul. Rambut putih ini nggak menunjukkan kebijaksanaan. Kenapa? Karena juga pernah mau belajar, itu aja. Iya. Tapi coba dia belajar, ubah gestur. Ya kalau emang waktunya istirahat, pengen santai ya lu senderan nggak apa-apa. Iya. But when time to work ya kan ya, waktu lu mesti berkarya ya lu duduk tegap, jalan cepet. Gue yakin gini, orang bisa melihat perbedaan mana yang ada Tuhan dalam hidupnya, mana yang Ya. Wow. Sangat jelas dan sangat mudah untuk diaplikasikan harusnya. Jadi buat Anda yang menyaksikan program ini, kita sama-sama mau belajar untuk ngebangun positive attitude ya dalam diri kita. Karena tadi juga Kak Caleb bilang sangat mempengaruhi hal yang lain, termasuk hubungan, bahkan finansial juga ya. Apa tuh Kak? Boleh sedikit nggak dikasih sedikit insight itu? Apa hubungannya antara positive attitude dengan keuangan? dengan keuangan ya. Intinya gini deh, nggak ada perusahaan yang mau bayar orang yang lemes. Ya iyalah. Ya, I see. Anak gue perempuan nih, dia bawa calonnya misalkan, udah bentar lagi kan udah mulai pacaran kan ya. Bawa calonnya, gue liat calonnya kelemar-kelemar, gue calon mertuanya aja coret kok. Apalagi perusahaan yang mau bayar profesional. Iya benar. Gitu. Lu pasti nggak kepake lah. Iya. Kalau lu nggak bisa jadi yang terbaik, lu mesti jadi yang tercepat. Iya. Kalau enggak lu jadi yang unik. Terbaik enggak, tercepat enggak. Perbedaan unik enggak juga. Lu berat-beratin bumi. Lu salahnya lu ngaku anak Tuhan lagi. Aduh Tuhan ampuni. Turut berduka cita. Wow. Oke, thank you banget nih Kak Caleb buat semua sharingnya di podcast kita kali ini. Jadi aku sangat percaya buat semua yang menyaksikan, kita belajar untuk kita bisa punya positive attitude, kita bangun, dan sekali lagi itu sesuatu yang bisa untuk dirubah. Ya, nggak ada yang bilang bawaan lahir ya. Nggak ada. Oke, dan jangan lupa untuk bisa dapatkan terus setiap update dari podcast kita, dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya di @todaysmessage. Klik tombol subscribe dan tombol lonceng di YouTube channel Today's Message Podcast. Saya Jose Claudio pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.